Nah, kalau nyambung dari lu sendiri juga, dari pertama kali gue kenal sama abang lu, sampai hari ini gue ngeliat lu sebagai sosok yang humble. Jadi salting. Enggak. Besok masih nggak? Itu makanya gue sampai hari ini. Okay. Jadi kalau misalnya besok, gue lihat besok lu kayak gimana. Boleh. Gak sampai hari ini lu menjadi sosok masih yang nggak sombong depan orang. Terus habis itu lu tipe orang juga nggak milih lah ya. Ngobrol sama siapa aja. Yeah. Kalaupun emang ngobrol sendiri juga nggak apa-apa kadang-kadang. Ngobrol sendiri juga kalau mau nggak apa-apa. Tapi itu yang menarik sih, karena gue sendiri punya temen juga, bener nggak sih yang kayak sombong? Enggak. Oh enggak. ada. Nggak sombong sih, cuman lebih ke over pede aja. Ke over pede aja, boleh. gitu. Nah, lu dibilang over pede, lu pede. Tapi nggak over. Benar. Oke. Apa yang membuat karakter lu menjadi orang yang pede seperti ini? Abang lu juga sama. Iya. Yeah. Abang lu orang yang pede dan apa ya, mungkin kemampuan sosial itu bagus. Yang mungkin kasar ya. Gue ngajarin semua, tidak semua orang Indonesia punya itu. Kemampuan bersosialisasi. Dari pengalaman gue, kalau misalkan dari pas zaman kuliah sih memang ya. Lu menyadari itu dulu nggak sebenarnya? Iya memang. Dari kemampuan bersosialisasi, PD yang kalau dari PD kayak minimal satu, di atas ya, gitu loh. Iya. Kalau itu banyak sih faktornya kayaknya. Kalau misalkan di Indonesia, satu yang utama jelas didikan. Apa yang dididik sih sebenarnya? Itu gue juga penasaran sih sebenarnya. Nyokap itu nggak ngebolehin kita ngomong, ngerti nggak? Kayak suara kita itu pasti didengar lah, ibaratnya. Sangat demokratis lah. Dari kecil. Ya jelas kalau misalkan gue pas masih kecil ngelakuin hal goblok ya dimarahin, jelas. Cuman sampai hari ini pun juga pasti sama. Iya. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan kalau dulu dimarahin mungkin sekarang dimaki ya. Enggak. Cuman enggak. Tante. Enggak. Yang membedakan apa nih? Ya itu yang membedakan yang tadi kayak lu bilang bahwa mereka lebih open. Yeah. Gue nggak tahu, mungkin beberapa dari teman gue juga kalau pengaruh nggak kayak teman gue blasteran atau yang kita mungkin sebut dengan bule yang kita dari luar. Yeah. Kebebasan berpendapat akhirnya membuat anak itu lebih pede. Oh pasti nggak sih? Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue ya. Kita dididik berbeda. Karena orang timur kan tidak semua. Iya. Yeah. Orang tuanya yang lumayan open, dididik. Lumayan dikte lah. Iya. Kalau timur kan dididik kayak papa mama pernah ini nih. Iya. Karena kita tahu itu bagus, kamu ini aja gitu. Iya, bener nggak sih? Iya. Kalau campuran, ya kan? Iya. Justru kalau misalkan bilang campuran, gua dididik kayak gitu bukan karena guanya campuran, cuman justru karena nyokap gua malah campuran. Jadi malah ini sama yang kayak lu bilang, dari generasi ke generasi itu turun karena nyokap gua dididik seperti ini, gua sekarang dididik seperti ini. Sedangkan dulu blasternya pas generasi kakek nenek gua, nyokap gua didikannya udah lebih open minded daripada mungkin nggak ya, salah nggak sih kalau gua ngomong open minded, kayak mungkin lebih demokratis dibanding orang yang cuma dari satu kultur. Kalau misalkan dari dua kultur kan pasti kan kita ngeliat dua pandangan yang berbeda. Ya. Nah, ada dua budaya, ada dua sistem yang berbeda. Dua sistem yang berbeda. Yeah. Dan yang gue lihat kalau di keluarga gue yang works itu kalau dengan demokratis dan bebas berpendapat, dan kita bisa menyampaikan apa yang kalau misalkan kita kurang cocok, kita bisa menyampaikan kalau misalkan apa kemauan kita sebenarnya. Selama orang tua gua ngelihat, nyokap gua ngelihat kalau misalkan oke, ini nggak ngerugiin kok, atau ini nggak negatif, apa yang gua ibaratnya apa yang gua inginkan, bukan secara materialis sih, maksudnya apa yang gua inginkan secara jalan. Nyokap gua ngelihat nggak merugikan, ya kenapa nggak coba dijalan? Apa yang paling lu ingat? Apa yang lu paling ingat pada saat lu masih kecil dan lu merasa dan lu akhirnya yang terpatri di kepala lu ya? Ya. Lu pernah ngomong apa untuk pendapat lu dan akhirnya nyokap lu dengerin?
yang lu masih paling ingat sampai hari ini? Mungkin ya pas lu SD, SMP, SMA yang kayak demokratis. Pasti kan pada saat kita demokratis, orang tua pun juga harusnya nggak mungkin semua apa yang lo omongin pendapat pasti di ACC kan? Iya jelas. Ya kalau misalkan yang negatif, lebih ke negatif ya kan nggak mungkin di ACC lah. Iya. Kalau misalkan contoh, gue nggak bisa nyebut cuma satu, cuman gue bisa ngasih sampai ke extent apa demokratisnya household gue waktu itu sampai gue boleh milih sekolah. Di saat banyak anak-anak di sini yang pasti sekolah itu dipilihin nggak sih rata-rata? Iya nggak sih? Ya gue iya. Rata-rata pasti dipilihin. Karena maksudnya orang tuanya akan mencari tahu dulu ke teman-temannya yang anaknya udah lebih sekolah lebih dulu, mana sekolah mula segala macam, dan akhirnya masukin. Iya. Lu? Gue ya pasti awalnya jelas itu dong. Gue nggak mungkin pasti awal langsung milih. Gue jelas waktu itu dimasukin dulu ke sekolah. Cuman gue pernah sampai ngomong ke nyokap gue kayak, gue tuh ke sekolah A misalkan. Gue di sekolah A, gue tuh pernah ada acara sekolah ke sekolah B. Gue kayak sekolah B ini kayaknya dengan cara ngajarinnya aku lebih cocok deh. Kayak ibaratnya lebih praktek lah, atau mungkin lebih environmentnya lebih yang kayak nggak cuman ngeliatin kertas doang. Ibaratnya kayak gitu. Gue pernah ngomong kayak, ini kayaknya bagus deh, dan kayaknya bisa kayak gue ngerasa lebih cocok aja di sekolah B ini. Nyokap gue hampir nanya kayak, ya udah kamu mau coba sekolah di situ kalau misalkan kamu ngerasa lebih cocok di situ. Dan akhirnya gue tetap nggak pilih B karena gue udah setengah jalan di A. Jadi ibaratnya waktu itu pun gue bukan minta, gue cuma menyampaikan pendapat gue. Gue bilang kayak, mah kayaknya sekolah ini kayaknya bagus nggak sih? Kayak maksudnya didiknya cara kelas-kelas environment dan lain-lainnya beda banget sama sekolah-sekolah lain. Jadi apa yang lu suka lah, maksudnya dari lu lihat. Iya, ibaratnya dari yang gue lihat itu gue ngerasa, oh kayaknya seru nih di sini, kayaknya bagus gitu. Dan ya anak-anak sekolah nggak bisa dipungkirin kalau misalkan mereka lebih nyaman atau lebih seneng, jelas akan belajarnya lebih enak dong. Dan nyokap gue lihat, ibaratnya kayak dan nawarin, apa kamu mau coba sekolah di sini kalau misalkan kamu ngerasa di sini kayaknya enak. Berarti lu dari SMP SMA pun itu lu masuk sekolah yang sudah ditanya sama nyokap lu? Ditanya, kamu mau nggak? Bukan yang sebagai orang tua yang kayak orang tua yang ngecek, terus habis itu kamu sekolah sini, ya taken for granted, gue udah bayar lu di sini. Ibaratnya gini, memang kalau misalkan dari posisi research, jelas orang tua kan lebih punya network pada saat itu kan mereka lebih punya network by data kan? Ya by data mereka lebih tahu lah sekolah mana yang mana. Dan gue dikasih kayak ini, kamu menurut mama sekolah ini ada yang bagus nih, ada ini, dan kita diajak ngobrol, diajak diajak conversation pro kontranya mending yang mana, kayak gitu, dan kita bisa milih. Sehingga akhirnya lu dari SMP dan SMA pun sudah terbiasa untuk sharing, terbiasa untuk bagaimana menerima pendapat orang dan mengubahkan pendapat lu seperti apa dong? Iya. Which is dimana yang tidak semua anak itu bisa lakukan itu nggak sih? Sayangnya ya. Iya kan? Iya. Ya jelas kalau misalkan mau ada yang komen kayak lu lebih mungkin kayak dulu maksudnya lu lebih punya resource untuk karena keluarga lebih punya resource di apalah resource itu, kayak jadi lu opsinya lebih banyak lah ibaratnya. Tapi kan opsi orang nggak pernah terbatas dong ibaratnya. Opsi nggak cuma satu. Dan kalau mau milih maupun resource atau kondisi keluarganya mau kayak gimana pun, opsi nggak pernah cuma satu. Pasti ada perbandingan lalu mau yang mana gitu. Dan gue gue berterima kasih dan gue cukup blessed pada saat itu untuk milih apa yang gue mau selama nggak merugikan gue atau orang lain sekitar gue. Oke. Nah, ini juga yang sampai akhirnya gue juga ingat akhirnya dari sini. Gue sempat tanya sama lu masalah bertato. Gue sempat tanya kayak, nyokap lu nggak komen, gitu kan? Gue sempat tanya kayak gitu kan. Karena kan masih banyak stigma orang timur kayak jangan tatoan lah, segala macam. Dan lu kalau nggak salah, yang bener atau nggak ya? Ini terakhir, coba gue masih agak lupa ingat. Lu dan abang lu sendiri tato itu bahkan nyokap lu yang nemenin. Abang gue. Oh, itu abang lu ya? Abang gue. Ibaratnya sedemokratis itu berarti dong? Sedemokratis itu. Ibaratnya gini loh. Gue mau nanya ya, kalau misalkan ada orang yang mungkin mikir beda gitu ya di video ini yang lagi nonton. Gue mau tanya, kalau misalkan lu
udah sekolah 12 tahun, lu udah kuliah, lu udah punya ilmu pengetahuan, atau lu bisa memprovide bos atau perusahaan atau apapun atau kerjaan lu lah intinya dengan performa yang cukup baik. Kalau tiba-tiba suatu hari lu bikin tato, emang lu jadi bego tiba-tiba. Ibaratnya seharusnya kalau misalkan stigma kayak itu orang pasti nggak baik lah, gitu. Orang pasti kayak kalau ada orang yang pengen nge-hire orang kerja kayak tatoan. Tuh, gua yang tatoan sama orang yang sebelah gua nggak tatoan, gua sekelas dari kelas 1 sampai kelas 12 SMA juga lu nggak tahu kan. Lu nggak tahu performa gue dari tampang gue, gitu. Ibaratnya kalau masalah stigma sih, nyokap lu don't care atau nyokap lu memberikan arahan dan pilihan juga? Jelas iya, mungkin nyokap gue juga ada pro kontranya. Tapi kontranya pun juga bukan kontra yang kayak jangan bikin. Kontranya pun juga yang kayak mau bikin gambar apa. Untuk kan ya tetap aja kan ini kita mau punya tato, beda gambar beda apa kan, image-nya kan beda ke orang. Kalau misalkan gua ada gambar jarum di sini kan jelas image-nya beda gitu. Gitu. Cuman kalau misalkan kayak selama tato lu masih proper, posisinya nggak di samping muka di sini gitu kan? Ada ya? Siapa? Nggak tahu. Ya nggak tahu ya. Makanya gue tanya ada. Ya kalau misalkan ada yang mau buat ya terserah dia. Cuman ibaratnya mungkin secara masih ngelihat secara norma atau secara umumnya, kalaupun mau bikin jangan bikin terlalu ekstrim lah gitu. Supaya kalau misalkan ada mau pilihan mau kerja di kantor atau apa, itu masih bisa diterima. Cuman buat ibaratnya gini loh. Nyokap itu pro kontranya bukan bikin atau enggak. Pro kontranya itu bikin, tapi kalau bikin yang jangan sampai ngerusak option lu ke depan. Wow, asli sih. Speechless sih gua, karena sampai sedemokratis itu berarti. Sampai sedemokratis itu. Ibaratnya gini loh, lu tato lu nggak ngerusak badan. Iya. Ibaratnya atau tindik atau apapun itu. Badan lu. Iyalah. Ya kan? Itu semua masih di pilihan lu dong ibaratnya. Selama lu, kecuali beda kalau misalkan lu nggak mau nato tapi lu pengen nggak tahu lah suntik heroin mata gitu kan, itu kan ngerugiin. Cuman kalau misalkan lu cuma pengen nato doang, nggak, nato cuma gambar cuy. It's a form of art kan. Itu form of gimana orang mau menyampaikan, mengapresiasikan atau karena art, bener gak sih? Iya, ibaratnya kita nggak bisa menilai sesuatu itu baik atau buruk, karena menurut gue ya seni itu tidak akan pernah bisa lu bilang bagus atau enggak. Iya, semua subjektif kan. Iya kan? Semua akan tergantung di mata orang yang lihat. Iya. Nah, cuman kalau misalkan ngomongin dari segi tato, apa sih jeleknya? Maksudnya kayak apa sih negatifnya dari lu punya tato? Itu pertanyaan gue. Untuk orang yang masih mikir kayak punya tato pasti. Iya kan, karena kan berandal pasti. Iya, banyak banget. Kayak gampang lah. Sampai hari ini kalau mungkin dengerin podcast ini atau nonton video ini mungkin ada yang berbeda, bisa di komen. Itu tapi preferensi kalian. Preferensi. Sampai hari ini pun kalau nggak salah, semoga gue tidak keliru, bahwa untuk melamar kerja pun banyak perusahaan yang melihat lu ada tato atau tidak. Di Indonesia iya. Iya kan? Pasti jelas iya. Tapi jujur gue cukup senang melihat kalau misalkan udah banyak perusahaan pun yang nggak peduli. Kayaknya juga sekarang kalau kita lihat kayak barista juga sekarang udah banyak banget sih. Iya. Ibaratnya yang tadi orang mikir image jelek, sekarang malah barista di mall segala macam fine aja. Performanya oke aja. Malah gue pernah magang di bank. Oke. Dan gue kan kerja di towernya kan, bukan yang face to face sama customer, sama nasabah. Jadi selama lu nggak ada berhubungan sama nasabah, yang which is kalau misalkan lu di front desk atau lu di front line yang berhubungan sama nasabah, kan lu merepresentasikan image perusahaan lu dong. Itu oke lah, gue ngerti kalau misalkan mereka prefer orang yang nggak punya tato gitu, kayak ya make sense gitu loh. Cuman kalau misalkan di tower yang kita nggak ketemu siapa-siapa, ada yang tatoan, mereka nggak masalah, nggak peduli. Nah, yang itu yang gue balik ya, lu punya tato belum tentu performa lu jadi sampah kan? Nggak tiba-tiba ditato jadi bego. Iya, nggak mungkin juga. Iya, karena tidak menyakitkan apapun sebenarnya. Iya, makanya. Apa yang rugi dari lu punya tato? Nggak ada. Oke.
Ya, berarti kan nyokap lu sedemokratis ini dan akhirnya lu sendiri juga menjadi orang yang lebih mikir kan pasti ya. Pada saat kita diberikan kesempatan demokrasi di rumah atau di sosial menjadi orang yang lebih kritis. Dan yang gue tahu juga lu pernah di luar, sekolah di luar dan pernah di Indonesia juga. Apa yang paling lu rasa berbeda pada saat lu sekolah di luar dan dengan sekolah lu di Indonesia? Jelas beda banget. Secara sosial. Gua, to be clear, gue bukan di dua institusi yang berbeda, cuman gue di satu institusi, cuman beda negara. Programnya setengah ada sebagian di sini, sebagian di beda negara. Yeah. Jelas beda sih kalau misalkan mau ngomongin sistem gimana sekolah ataupun mencetak orangnya juga beda ya. Jelas beda. Kita kalau misalkan di luar itu udah jelas dilepasin dan untuk kayak oke, lu bisa decide terserah lu. Ibaratnya contohnya kayak lu dari nggak masuk kelas juga mereka nggak peduli. Selama lu ujian lu datang tiba-tiba lu bisa, atau selama lu bisa membuktikan kalau misalkan lu nggak masuk kelas tapi lu masih belajar atau ibaratnya lu masih excelling ke lebih baik, mereka nggak akan peduli. Lu dulu negara mana sih? Jerman. Bener ya? Jerman. Ibaratnya di situ aja mereka juga kayak lu udah dikasih kebebasan, lu mau masuk ke kelas, mau lu nggak masuk ke kelas, yang penting selama gua uji lu bisa gitu. Itu kan berarti kan kita dikasih pilihan untuk mandiri kan, mampu berpikir sendiri juga akhirnya. Iya, jadi akhirnya menyadari iya butuh atau enggaknya ya. Iya, jadi sampai dimana kayak benar-benar kayak bukan kita digandeng lagi, bukan kita dituntun, cuman secara bukan paksa ya, ibaratnya ya let's say kasarnya jadi dipaksa untuk jadi orang sendiri, you know what I mean? Jadi kayak karakter lu terbentuk sendiri, lu secara bentuk organik, bukan karena sistem, bukan karena hal yang ingin dicetak oleh satu institusi menjadi seorang Nigel, tapi Nigel menjadi karakter Nigel, ya ini Nigel. Iya. Ibaratnya kayak, nih, gua ada 10 opsi buat lu. Contoh ya, maksudnya kayak kuliah, topik dan lain-lain. Atau kayak, iya kan. Gua kasih nih 10 pilihan lu. Menurut lu paling cocok yang mana? Kalau lu masuk ke antara dari 1 sampai 10, lu masuk 1, dan lu ngerasa cocok di situ, ya gua kasih lu platform untuk lu berkembang di sini. Gua nggak akan maksa lu berkembang di sini. Cuman kalau lu merasa lu mau berkembang di sini, ya lu berkembang di sini. Gua kasih platform. Gitu. Oke. Kebebasan itu yang akhirnya membentuk karakter yang mungkin bisa menjawab yang awal banget tadi gue tanya, bahwa kenapa orang yang selama ini stigma seperti kayak orang bule atau orang campuran kayak lo lebih pede, karakter lebih, jadi sebenarnya adalah bagaimana didikan di keluarga yang demokratis atau di sekolah, di lingkungannya juga dibiasakan untuk berpendapat. Karakter yang terbentuk secara organik, bukan karakter terbentuk karena keinginan seseorang, bukan karena keinginan institusi, tapi emang ya ini the real apa yang jadi gini loh, ibaratnya kalau misalkan mau dibilang pede, mungkin orang-orang yang mungkin kayak stigmanya karena orang-orang luar, jadi mungkin orang-orang luar ini lebih pede karena mereka lebih pede untuk decide apa yang mereka mau decide, karena sudah terbiasa yang karena lu udah kecil itu. Jadi kayak oke, gue mau ngelakuin ini, gue udah pede ngelakuin ini karena gue udah biasa decision making gue sendiri. Gue nggak perlu ngikutin decision making orang lain. Kalau menurut gue decision making gue yang ini cocok dengan gue, gak merugikan orang lain atau membantu diri gue sendiri, ya pede aja. Dan itu ngefek gak ke pekerjaan buat lo sekarang? Pede ngefek. Ada dampak juga nggak pada saat lo bekerja sekarang juga, karena mau nggak mau lo juga akan bertemu sama orang yang tidak bisa lo paksakan karakternya seperti lo juga. Oh iya. Karena terbiasa, karena kan mungkin dari karakter lo, dari karakter abang lo juga terbiasa yang to the point aja. Iya. Dan di ini gua nggak bilang seluruh orang Indonesia, tapi masih ada beberapa yang di kalangan kita tuh yang masih kerja atau apa, bekerja kelompok, baper pada saat iya nggak? Lu ngerasain itu nggak sih? Yang pada saat kalau kita didikan dari luar itu, menurut kita memberikan komentar atau memberikan saran, tapi ditanggapnya menjadi berbeda kan? Iya, karena ditangkap jadi kayak lu nyalain gue. Iya, jadi kayak nggak bisa nerima
constructive criticism gitu nggak sih? Itu dia. Jadi ibaratnya kayak, ya gue nggak tahu ya, gue nggak bisa ngomong buat orang-orang yang kayak gini. Cuman apa mungkin mereka kayak gitu karena mereka pun insecure sama decision mereka sendiri? Karena belum terbiasa. Iya, ibaratnya kayak karena mereka insecure dengan decision mereka sendiri, giliran di komen jadi defensif. Iya, kalau misalkan lu kayak ngerasa benar, kenapa harus defensif? Tinggal kasih tahu aja, oh kenapa ini, jelasin. Ya, ibaratnya cari jalan tengah aja kan? Kenapa harus baper? Oke. Ya kapan sih? Kapan karena ya defensif mereka itu juga semata-mata bukan karena mereka ingin memperjuangkan apa yang dia pikir sebenarnya jadinya ya. Karena mereka sendiri pun juga takut apa yang mereka pikirkan. Iya nggak tahu ya, maksudnya kayak gue nggak bisa ngomong fix itu benar atau enggak. Cuman ya mungkin nggak sih, mungkin aja. Oke. Karena jujur kalau misalkan gue lagi insecure tentang sesuatu, gue ditanyain tentang sesuatu yang gue nggak yakin jadi defensif. Iya. Gue sih gitu emang. Iya kan? Jadi defensif kan? Kalau kita insecure ditanya defensif, benar. Iya. Oke, Gel, terakhir. Dengan umur lu segini kan minimal setidaknya sudah kepikiran ke depannya mau apa. Mau jadi apa. Ya nggak sih? Iya. Kamu jadi astronot. dengan karakter keluarga yang amat sangat demokratis, dengan keluarga yang terbiasa menerima pendapat dan memberikan satu wadah untuk lu berbicara. Berarti pada saat ini apa yang lu pikirkan atau apa yang sudah lu plan untuk hidup lu ke depan? Dalam aspek apa nih? Apa aja yang lu udah plan? Apa yang gue udah plan? Yang jelas kalau planning ya, kalau ngomong planning apapun bisnis yang gue pengen jalanin, mudah-mudahan dengan doa ya lancar. Amin. Sampai bisa berkembang, sampai semuanya udah sustainable. Baru kalau misalkan lu mau nanya kayak gitu, jujur gue nggak akan mikir sejauh itu sih. Yang jelas apa yang di depan muka gue pengen gue jalanin secara benar dulu. Kalau misalkan mau planning ke depan ya, jawaban orang pasti semuanya sama nggak sih? Gue mau sukses, gue mau kaya, semua sama jawabannya. Benar. Nggak ada orang yang tanya, lu mau gimana? Enggak, gue mau jadi gila, gue mau jadi jahat, nggak ada. Gue ya jawabannya pasti semua sama. Yang jelas ya, yang sekarang gue bisa lakuin adalah berusaha untuk apapun yang gue pengen achieve, gue jalanin dengan benar. Which is mau itu bisnis, mau itu ya hidup, mau itu sosial, mau itu apa, let it flow ya. Let it flow aja. Yang penting jangan jahat sama orang, jangan jadi bangke. Jangan brengsek ya, nggak apa-apa. Yang penting mah lurus aja udah. Oke, sip. Thank you Gel, hari ini udah sharing-sharing ke kita. Nanti kita tagih lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi kita untuk next videonya. Siap. Thank you Gel. Thank you.